introspeksi diri itu sendiri. Pentingkah introspeksi diri buat kita? Seberapa penting dan kapan introspeksi diri itu harus kita lakukan? Mengenai kata introspeksi diri secara simpel itu bisa diartikan melihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Jadi di sini lebih ditekankan bahwa kita benar-benar melihat secara jauh ke dalam hati kita, tapi dengan adanya nilai-nilai kejujuran. Kenapa harus ada kejujuran? Supaya kita mendapatkan hasil dari introspeksi diri itu yang benar, yang tepat. Kenapa dan kapan introspeksi ini harus dilakukan? Yang pasti introspeksi diri harus dilakukan ya berulang-ulang. Karena hasil yang akan kita dapat ketika kita melakukan introspeksi diri adalah lebih ke arah kebebasan diri kita. Entah dari tutur kata kita kan, entah dari perbuatan kita kan, sikap kita kan. Hal itu akan menjadi berguna buat kita ke depannya dalam kita berhubungan dengan masyarakat, dengan teman-teman, dengan saudara, dengan keluarga tentunya. Tapi ketika kita berbicara tentang introspeksi diri, pasti kita berbicara tentang adanya kelalaian atau kesalahan yang kita perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja. Di sini saya mencoba bercerita ya, sedikit cerita lebih ke arah saya. Saya kebetulan saya di dalam keluarga yang sederhana banget kan. Pada saat itu saya tidak pernah mau tahu dari mana orang tua saya dapat uang untuk nyekolahin saya. Saya nggak peduli. Bagi saya, ya udah, gue sekolah aja. Saya berteman aja. Enaknya saya melakukan apa pada saat itu. Tapi di mana sebenarnya begitu baiknya Tuhan pada kita sebenarnya. Pernah ada suatu kejadian di mana saya pernah naik bajai ngelewatin kereta api. Kalau kereta api kan ada palangnya tuh, bener ya? Tapi bajai saya adanya di depan palangnya nih. Ini bahaya buat saya pada saat itu. Gimana? Si tukang bajai main gas aja, gitu ya. Waduh, ya saya kan deg-degan ya. Aduh, lu bakalan jalan kan nih? Bisa modal di ketabrak kereta, iya nggak? Tapi untungnya dia cuma gayanya doang, tapi saya tegur juga gitu. Akhirnya begitu kereta selesai lewat, bajai kita baru jalan. Nah itu pun dia sempat diomelin kan sama si penjaga bajai. Tapi pada saat itu apa yang harus saya lakukan sebenarnya? Saya harusnya bersyukur, terima kasih Tuhan. Seperti itu kan yang harus saya lakukan, bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk menjalani melanjutkan hidup saya ke depannya. Tapi apa yang terjadi? Dasarnya saya orang yang cuek. Bagi saya ya biasa aja. Gak ada kalimat yang saya ucapkan pada saat itu. Ketika saya naik angkutan umum, dulu masih ada bus PPD ya, dimana harusnya kalau jurusan Tangerang itu larinya PPD 24 ya. Tapi entah kenapa saya mungkin gak melihat atau saya salah lihat. Saya naik PPD yang 25, dimana PPD 25 itu adalah jurusan Senen. Saya dari Grogol. Tiba-tiba ada pengamen naik, dia nyanyi kalimatnya cuma begini, aduh senangnya naik patas 25. Kagetlah saya, waduh salah jurusan nih. Untungnya dia belum jalan sampai jauh sehingga saya masih bisa turun dan saya nyebrang jembatan ke Taman Anggrek. Harusnya di sini juga saya bersyukur kan, ada penyelamat saya melalui si anak kecil itu. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak ada ucap syukur sama sekali. Itulah saya dulu. Ketika titik di mana akhirnya saya mengalami yang namanya pilot secara keuangan dari dengan baik. Tapi apakah di situ terus kesadaran saya turun? Biasanya sebagian orang bertanya ya, loh kenapa saya dikasih cobaan kayak gini? Kenapa keadaan saya kayak gini? Banyak orang yang bertanya seperti itu gitu.
Tapi karena saya orangnya cuek lagi, terlalu cuek bahkan, terlalu nggak peduli. Jadi bagi saya ya udah jalanin aja. Kesadaran ini belum muncul di dalam diri saya. Sampai titik dimana akhirnya saya bisa lulus. Untungnya saya masih punya keinginan untuk bisa lulus gitu. Sampai saya lulus, saya baru bekerja. Dimana ketika saya bekerja, saya baru tahu beginilah sulitnya ya. Kita dalam mencari materi, kita butuh tenaga, kita butuh pikiran, dan butuh kita mempunyai tanggung jawab dalam hal kita melaksanakan pekerjaan kita. Sampai ketika saya mulai kerja, mempunyai waktu yang cukup banyak karena saya bekerja di Tangerang, sehingga mempunyai waktu yang banyak juga untuk kebaktian. Mengapa saya juga bisa katakan bahwa kebaktian itu sangat penting? Ya, sangat penting. Dimana kita bisa melihat, bisa mendengar siraman rohani yang kita terima dari pengkhotbah kita, siapapun itu. Itulah yang lebih bisa menguatkan kita atau menyadarkan kita bahwa oh iya, kita harus melakukan ini loh. Kita harus menjadi orang yang bisa punya kepedulian, apalagi terhadap keluarga kita, orang yang lebih dekat dengan kita, orang yang terdekat dengan kita. Ini sangat diperlukan. Kenapa introspeksi diri ini begitu penting buat kita? Dimana kita menjalani hidup, entah dalam hubungan kita berteman, atau hubungan dengan keluarga, atau siapapun itu, pasti ada titik di mana manusia gak ada yang sempurna. Kita pasti bisa melakukan yang namanya kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Nah, inilah yang menjadi patokan kita lah dalam menjalankan kehidupan, bahwa kita jangan merasa diri kita selalu benar. Karena kalau kita bicara, siapa sih musuh terbesar bagi kita? Diri sendiri. Diri kita sendiri, benar? Karena disitulah kita mempunyai ego. Apalagi kalau orang berbicara status, usia lebih tua misalnya, atau jabatan lebih tinggi, itu banyak pengaruhnya. Bahwa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita sama tinggi, benar? Nah, pada kesempatan ini mungkin saya juga mau mengajak nih adik-adik, teman-teman, para bagian, siapa kamu, aku, bisa nggak sama-sama sharing? Di sini mungkin ada kejadian yang kalian pernah dialami dan saya melakukan introspeksi diri itu, gitu. Ada nggak? Kalau kita bicara emang introspeksi diri ini pasti nggak lepas yang namanya dari kelalaian atau kesalahan kita. Beberapa prinsip memang yang harus kita tekankan di dalam kita introspeksi diri. Yang pertama, ya kita berani mengakui kesalahan. Karena kita sudah bertanya ke dalam diri kita, ya, bahwa ada suatu kesalahan yang kita perbuat, ya kita harus berani. Karena biasanya kendala yang kita nggak mau mengakui kesalahan itu adalah karena ego. Biasanya ego kita yang menentang terus gitu. Ngapain? Dianya juga orang yang begitu, misalnya banyak salah gitu. Dari kita harus berani. Terus yang berikutnya, memang kita juga harus mau bertanggung jawab. Karena kalau kita bicara kesalahan, kesalahan itu kan macam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Ketika kita sudah berani mengakui kesalahan, kita juga harus berani menanggung konsekuensinya. Yang berikutnya ya kita harus rendah hati memohon maaf. Kalau kita udah ada keinginan untuk meminta maaf, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati yang pasti. Jangan kita minta maaf asal gitu ya. Maaf juga ya, gitu ya, kan enak juga gitu. Jadi di situ harus ada nilai kesungguhannya. Yang berikutnya, jangan menunggu waktu. Biasanya kita kan sebagai tarik ulur nih di hati kita, ya kita udah tahu nih kita salah, tapi itu balik lagi ke ego kita atau gengsi kita kan, karena nanti aja lah, ntar juga bahaya sendirinya lah sekali ya, nunggu waktu aja, karena kan gitu manusia ya. Tapi nggak ada salahnya kalau emang kita udah meyakini ke dalam diri kita bahwa kita melakukan kesalahan.
lakukan itu gitu loh. Jangan ragu-ragu untuk meminta maaf, apalagi menunggu waktu nanti lagi, ujung-ujungnya ya nggak selesai masalahnya. Ya pasti kita harus juga bisa apa? Membatasi kesalahan. Setelah kita tahu, jangan sampai kita melakukan kesalahan diulang-ulang. Kalau udah tahu melakukan kesalahan tak, jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Benar ya? Ya, intinya di sini kita sama-sama belajar bahwa manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama melakukan pendewasaan diri, karena kedepannya nggak ada umur yang nggak bertambah ya. Jadi kedepannya kita harapkan kita juga bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, bisa ya mengoreksi diri kita terus untuk bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Mungkin itu aja, saya juga nggak banyak lebar. Kiranya apa yang saya sampaikan, kalau yang ada yang berkenan di hati kalian, kalau diambil yang bisa menjadi contoh. Kalau tidak, ya masih ada pemikiran bahwa nggak mungkin begitu, masih ada tanda tanya, nggak apa-apa, dibuang dulu. Kali aja nanti menjadi suatu perenungan yang akhirnya berkata, oh iya, benar juga bisa seperti itu gitu. Oke, akhir kata saya tutup ya. Terimalah salam kebajikan, wa itu